Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Kiai. Alhamdulillah. Mugi-mugi damang keras. Alhamdulillah, damang sadayana. Alhamdulillah Pak Kiai Miftah Farid. Alhamdulillah kemarin sudah terdaftar kurang lebih 170 orang. Lalu yang sudah registrasi, alhamdulillah sampai tadi pagi sudah ada 60. Dan pada pagi hari ini sekarang yang sudah tergabung ada 59 orang. Ternyata tidak hanya dari Bandung, Pak Kiai, ada hadir juga dari teman-teman kita dari Jambi. Salah satu narasumber kita juga dari Jambi, Bu Dr. Bes Wediawati. Beliau yang salah satu disertasinya menulis tentang koperasi syariah berbasis masjid, Pak Kiai. Dan hadir juga dari teman-teman dari Universitas Jambi, hadir juga di sini cukup banyak gitu ya. Untuk sama-sama kebetulan pada pertemuan kita yang kedua ini, seri yang kedua, berdekatan dengan hari ulang tahun koperasi, Pak Kiai. Tanggal 12 Juli 2020, masih minggu depan, tapi kita dalam rangka itulah. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini kita bisa memberikan sumbangsih lah dalam rangka ulang tahun hari koperasi, bahwa sejak 2006 sudah ada inisiasi koperasi berbasis masjid. Dan alhamdulillah ternyata manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat atau umat di sekitar masjid. Itu mungkin kurang lebih Pak Kiai akan ada 4 narasumber. Pertama Pak Kiai Miftah sendiri, yang kedua Bu Dr. Bes dari Jambi, yang ketiga nanti ada anak muda, Koordinator Regional FOSEI Jawa Barat, Kang Husni Mubarok. Lalu nanti akan ada juga Pak Dr. Arsad Ahmad, Ketua Bidang MUI Kota Bandung Bidang Ekonomi. Pak Kiai di haturanan mungkin langsung memulai materi pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat bersilaturahim walaupun jarak jauh. Dan tentu kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita insya Allah termasuk orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap ekonomi umat. Ini adalah masalah yang terus-menerus menjadi problem kita. Kita ini umatnya banyak, kemudian kita ini punya ajaran yang pasti yang terbaik, tapi di bidang ekonomi kita tertinggal jauh. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu saya sampaikan ini pada yang muda-muda yang terus punya perhatian dan aktivitas untuk melahirkan ide-ide atau juga untuk melaksanakan tentang ekonomi umat, khususnya berkaitan dengan operasi syariah dan memanfaatkan, mengoptimalkan peran masjid untuk bisa memakmurkan umat yang ada di sekitarnya. Kita tidak boleh putus asa, tapi kita harus siap bahwa terus terang saja belum semua umat siap ini untuk menerima ide-ide, pikiran-pikiran bagaimana menjadi sebagai bagian daripada usaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi umat. Kalau kita merujuk kepada ajaran agama kita, kita semakin yakin. Kenapa Quran memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pengaturan harta kekayaan? Ini tentu bukan sebuah kebetulan, tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita, yaitu bahwa di antara sekian masalah kehidupan, rupanya menyangkut harta itu juga menjadi perhatian. Sungguh-sungguh. Malah saya sering katakan, sejak Nabi berada di kota Makkah, ayat-ayat tentang harta itu sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi, sinyal-sinyal tentang bagaimana menyikapi harta kekayaan itu. Kita mengenal di dalam Islam, perolehan kekayaan itu bisa dengan warisan yang melahirkan ilmu faraid. Dan menurut Nabi sendiri, katanya di antara ilmu Islam yang nanti pada satu saat cepat hilang itu adalah faraid. Orang sholat rajin, kemudian puasa rajin, ibadah haji juga laksanakan, tapi ketika hukum waris ingin melaksanakan hukum adat atau aturan-aturan yang tidak sesuai dengan hukum waris,
Nah, ini adalah isyarat dari Rasul sendiri tentang pengatur harta. Yang kedua, Islam juga mengajarkan kita boleh mendapatkan harta kekayaan itu dari pemberian. Ada aturan-aturan, sanksi-sanksi yang aturan sanksi seseorang karena melanggar sesuatu dia harus memberikan harta kekayaan. Kita mengenal ada fidyah, kita mengenal ada kifarat, ada bentuk dam dalam ibadah haji. Esensinya adalah karena pelanggaran, karena kesalahan, karena kehilapan harus didenda, harus ditebus dengan memberi. Orang memperoleh kekayaan dari pemberian itu. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mendapatkan kekayaan itu dengan penemuan, diatur dalam lukotoh. Penemuan harta yang pasti ada pemiliknya, dan ada rikaz. Rikaz, bagaimana kita menemukan harta karun yang tidak ada pemilik. Diatur oleh agama Islam. Tapi ingat, pesan dari Rasulullah SAW, rizki yang diperoleh dari hasil usaha, itulah rizki yang paling berkah. Rizki yang paling mulia, yang paling berkah adalah rizki yang diperoleh dari hasil keringatmu sendiri, dari hasil tanganmu sendiri. Ini harus menjadi pegangan. Jadi, oleh karena itulah Rasulullah SAW seperti sering kita dengar, beliau memang diutus bukan untuk menjadi pembisnis, tapi beliau adalah pembisnis. Beliau membangun akhlak, makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi beliau punya masa menjadi pembisnis itu 50 tahun. Beliau menjadi nabi 22 tahun lebih sedikit. Dan pada saat beliau menjadi nabi, beliau tetap bisnis. Setelah beliau menjadi pemimpin umat dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan atau kurang, bahkan beliau tetap bisa memberi. Kenapa? Beliau juga berusaha dan beliau bikin aturan. Beliau tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima bentuk-bentuk pemberian, apalagi beliau sendiri minta. Ada satu kisah barangkali menjadi motivasi kita kepada umat, yaitu tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu termasuk salah seorang yang hijrah. Dia konglomerat Makkah. Kekayaannya ada pada tanah pertanian dan ternak. Ia tinggalkan semuanya itu karena hijrah, karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam. Dia tinggalkan seluruh kekayaannya sampai di kota Yasrib, di kota Madinah. Beliau termasuk sosok pribadi yang menderita kelaparan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang konglomerat yang kelaparan itu rupanya dapat bertemu dengan Sa'ad, konglomerat Madinah. Sa'ad melihat ini Abdurrahman bin Auf, orang kaya, bisa menderita seperti ini karena dia demi cintanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam, dia tinggalkan kekayaannya yang musyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian dia nyatakan, ya Abdurrahman, saya Sa'ad, saya kaya di sini. Saya kaya karena bermitra bisnis dengan Anda. Sekian tahun dagangan saya Anda yang memasarkan di kota Makkah. Saya telah musyawarah akan menyerahkan sebagian dari kekayaan saya. Kebun saya yang ada di Kuba, rumah saya ada sejumlah perhiasan dan uang dinar. Sudah saya bagi dua, separuh untuk Anda. Karena saya kaya juga bermitra bisnis dengan Anda. Yang menarik adalah Abdurrahman bin Auf yang sedang sangat memerlukan bantuan. Tiba-tiba ada teman sahabat yang memberikan dengan keikhlasan. Ia malah menjawab dengan syair, dengan puisi. Yang antara lain puisinya itu adalah semoga Allah memberkati Anda. Karena harta itu semakin disingkahkan, semakin barokah, manfaat, maslahat, kemudian sehat, taat, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan Anda. Karena menurut hadis, setiap sedekah dan infak itu kifarat, penghapus dosa. Hadis Bukhari malah menyebutkan, di setiap hari, setiap malam, para malaikat, ribuan malaikat turun ke bumi. Mereka berdoa, mendoakan orang-orang yang infak, mendoakan orang-orang yang sedekah, supaya mereka diampuni dosa dan kesalahannya. Ingat, doa malaikat lebih dahsyat daripada doa kita. Karena mereka nggak pernah berbuat maksiat. Orang yang bersedekah berinfak didoakan oleh ribuan malaikat. Semoga Allah merahmati keluarga Anda. Kan menurut hadis, kalau kita banyak sedekah dan infak, rumah tangga kita akan semakin mawaddah, warahmah. Ketika rumah tangga kita banyak bencana, ketika rumah tangga kita banyak konflik,
Ketika rumah tangga kita banyak macam-macam, salah satu yang harus kita introspeksi, jangan-jangan kita kurang cinta, jangan-jangan kita kurang infak. Semoga Allah dan banyak sekali, dan ini pernyataan. Saya mohon maaf saudara, saya tidak siap menerima pemberian dari Anda. Saya sehat, saya kuat, tolong tunjukkan kepada saya pasar. Masih ada orang yang lebih memerlukan, masih ada orang tua yang perlu dibantu, masih ada anak yatim yang perlu disantuni. Saya masih kuat, tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar. Abdurrahman bin Auf ditunjukkan di mana pasar. Kemudian begitu sejarah mencatat, Abdurrahman bin Auf kemudian tampil kembali menjadi orang kaya. Pelajaran ini pelajaran yang sangat berharga. Klasik ceritanya, tapi esensinya adalah kenapa Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima sombong, takabur, menampik rezeki. Tidak. Inilah karakter yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semangat kerja dan semangat memberi. Resep gawe, resep mere, ini kata orang Bandung, yaitu ingin bekerja. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Sampai dalam Quran dikatakan ketika kita memberi sedekah, perhatikan juga orang-orang yang tidak meminta. Sebetulnya mereka perlu, tapi mereka tidak mau meminta. Tidak sampai hati harus meminta, padahal mereka perlu. Kenapa? Karena banyak sahabat yang sebetulnya perlu, tapi mereka tidak biasa minta. Karakter seperti ini yang harus disosialisasikan, antara lain melalui masjid, adalah semangat kerja, senang bekerja, bisa memberi, karena kita bekerja. Tidak mungkin kita bisa memberi kalau kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa berusaha. Kisah lain lagi. Seorang sahabat datang kepada Nabi, sahabat Ansor datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong saya. Kata Nabi, tolong apa? Saya perlu makan. Kamu minta makan, nggak perlu makan, nggak punya makan, nggak punya ya Rasulullah. Kamu nggak punya makanan, kan kamu punya pakaian. Jual pakaianmu itu, tukar dengan makanan, nggak boleh minta-minta. Saya nggak punya lagi pakaian ya Rasulullah. Di rumah nggak bisa punya pakaian lain. Saya punya sebuah sorban. Diambilnya sorban itu, dijual 2 dirham. 1 dirham oleh Nabi diberikan. Ini untuk biaya makanmu. Jangan minta-minta. Dan 1 dirham lagi oleh Nabi dibelikan kepada satu benda. Ini modal kerjamu. Sekian hari kemudian, Rasul bertemu dengan sahabat itu. Memikul kayu sampai pundaknya lecet. Nabi segera membantu. Dijualnya 10 dirham. Nah, ini adalah asbabul wurud, latar belakang hadis. Yang menarik inilah sabda Rasulullah SAW. Komen beliau terhadap sahabat yang sampai yang memikul kayu sampai pundaknya lecet itu, beliau menyatakan orang yang mendapatkan rezeki yang sederhana dengan sampai pundaknya lecet jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang nampaknya perlente tapi kerjanya minta-minta. Lantas apa kata Nabi? Barang siapa yang kerjanya minta-minta kepada orang lain karena malas, ingin memperkaya diri dengan malas, Allah tidak akan henti-hentinya memberikan kemiskinan kepada orang itu. Wa'udzubillah. Ini adalah dasar teologisnya bagaimana kita ini bisa bekerja. Kita nggak bisa terus pidato, harus kerja. Kalau kita tidak bisa memberi lapangan pekerjaan, disinilah masjid harus tampil, masjid harus hadir, memberikan jalan keluar mereka yang memiliki kekayaan dan mereka yang tidak punya kekayaan tapi keahlian. Harus ada sinergi, itu koperasi. Ya, memang kita sayang nama koperasi ini sering-sering menjadi tidak nyaman didengar. Begitu dengar koperasi terus dengarnya bubar, dengarnya macam-macam, utang nggak bayar. Kita punya kewajiban untuk merubah opini itu. Koperasi masjid, jangan bikin malu koperasi, jangan bikin malu masjid. Kita punya tanggung jawab. Begitu kita berbuat melalui masjid, lantas membuat sesuatu yang tidak baik, kita bisa dosa double karena merusak citra masjid. Mari sekali lagi saudara-saudara, terutama yang muda-muda, mari kita bangkit. Kita kerjakan tekun. Ada kegagalan. Kegagalan adalah pelajaran. Ada kesulitan. Kesulitan adalah tantangan untuk dapat pahala. Kita perlu bersinergi. Sinergi yang antara berkooperasi. Di mana? Di setiap lembaga silahkan bikin kooperasi. Tapi kita punya sekian puluh ribu masjid. Bandung saja 4.000 masjid.
4.000 masjid. Di Jawa Barat berapa ribu masjid? Kita ini kan negara yang masjidnya paling banyak. Kalau itu bisa dimanfaatkan dalam rangka membangun ta'awun, bersinergi seperti sinerginya Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, kita akan memberikan solusi yang insya Allah mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kepada saudara-saudara, terus bekerja. Ada tantangan, ada kesulitan, ada cibiran, alah bagian dari proyek pahala itu. Kita kerja, kita hadirkan masjid bisa menyelesaikan tidak hanya masyarakat yang gemar memakmurkan masjid, tapi masjid harus tampil memakmurkan jamaah. Yang kayak simpan uang di masjid, ada dana-dana hak masjid, tapi tidak boleh masjid itu menjadi menyimpan uang selamanya. Harus dimanfaatkan. Salah satu bentuk amalnya adalah berikan modal, tapi tanamkan kejujuran, tanggung jawab. Ini adalah modal kita. Ta'awun, saling tolong-menolong, tadamun, saling tanggung jawab, dan tentu saja adalah dikawal dengan keikhlasan dan tanggung jawab dunia akhirat. Inilah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dari kakek-kakek. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan putus asa. Pak Arsyad, terima kasih. Ini sudah siap. Terus berjuang. Jangan putus asa. Ada tantangan, ada ujian, tapi insya Allah ini mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak guru kita semua ya, Pak Profesor Kiai Haji Miftah Farid. Kalau berkenan Pak Kiai memimpin doa supaya acara pada pagi hari ini juga diberkahi dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Baik. Sehingga ilmu dan amal bisa tarikan napas. Mengapa Pak Kiai? Baik, sekaligus saya mohon maaf nanti tidak bisa dapat diwakili oleh Pak Arsyad. Siap. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Salawat dan salam semoga Engkau limpahkan kepada junjungan kami, kekasih kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Engkau Maha tahu problem yang dihadapi oleh umat-Mu. Engkau Maha tahu kelemahan kami, kedoifan kami, juga dosa dan kesalahan kami. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Engkau terus memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kami untuk dapat melaksanakan tugas ibadah kami ke hadirat-Mu. Secara khusus kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, agar kami diberi kesabaran, ketabahan untuk dapat membangun ekonomi umat. Engkau Maha tahu problem yang dihadapi oleh umat. Tolonglah kami ya Allah, agar ilmu pengetahuan kami, agar kekayaan kami, agar pengalaman kami dapat dimanfaatkan untuk menolong umat-Mu, untuk menolong saudara-saudara kami. Kami sedang berusaha bertekad untuk bisa mensosialisasikan, memasyarakatkan operasi syariah berbasis masjid dan di tempat-tempat lain. Ya Allah, tapi kami lemah tanpa kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bodoh tanpa ilmu yang Kau berikan kepada kami. Kami sesat tanpa hidayah petunjuk-Mu. Tolong kami ya Allah. Berilah kami kekuatan lahir batin. Berilah kami bimbingan dan pimpinan agar kami dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan. Kami sadar kami akan berhadapan dengan berbagai macam ujian, tapi dengan bimbingan dan pimpinan-Mu kami akan bisa lulus menghadapi ujian itu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa jami'a a'malina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Pak Kiai. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat muda. Kita doakan Pak Profesor Kiai Haji Miftah Farid diberikan kesehatan,
kekuatan sehingga terus bisa mendampingi kita dalam berjuang untuk mensosialisasikan koperasi syariah berbasis masjid. Amin amin ya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Baktos kangge ibu kangge kulawargi di bumi. Insyaallah. Pak Kiai.